tanggal 18 Mei, hari ke-139. Bacaan Ayub pasal 8-10. Bildad dan Ayub, debat pertama. Garis besar, Elifaz telah mendasarkan argumennya pada pandangan sebab akibat dari dosa dan penderitaan. Sekarang Bildad, orang Suah, muncul untuk memperdebatkan kasus yang sama, yaitu dari perspektif tradisi bukan dari pengalaman. Dia meminta Ayub untuk merenungkan sifat keadilan Allah seperti yang dilihat berulang kali dalam sejarah. Tuhan menunjukkan keselamatan dan belas kasih-Nya kepada orang yang jujur, tetapi merendahkan orang jahat. Oleh karena itu, hanya ada satu kesimpulan mengenai penderitaan Ayub. Dia bersalah atas beberapa dosa yang dirahasiakan Ayub. Tetapi Ayub mempertahankan ketidakbersalahannya dan mengungkapkan kebingungannya saat dia berjuang untuk memahami penderitaannya. Renungan harian. Kebutuhan akan seseorang yang dapat mendamaikan Tuhan yang kudus dengan manusia berdosa adalah setua sejak pasal-pasal awal kitab Kejadian. Dosa Adam dan Hawa di Taman Eden, lihat Kejadian pasal 3 ayat 6, yang menginterupsi persekutuan mereka dengan Allah, memunculkan kemarahan dan penghakiman Allah, dan menempatkan penghalang di antara Allah dan manusia. Di kemudian hari, para nabi akan menjadi wakil Tuhan bagi umat Israel, dan para imam akan menetapkan peraturan Allah di bumi untuk umat manusia. Namun di sepanjang perjanjian lama, tak pernah ada orang yang dapat sepenuhnya menyembuhkan pelanggaran itu. Untuk melakukan itu, manusia membutuhkan seorang manusia untuk menjadi Tuhan dan Tuhan untuk menjadi manusia. Ayub hidup selama periode sejarah ketika mediator yang sempurna dan tidak berdosa tidak diketahui. Orang yang dapat membawa Allah dan umat manusia bersama dan memulihkan persekutuan yang hilang itu adalah Yesus Kristus. Lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Apakah Anda mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mediator pribadi Anda di hadapan Allah? Dia sedang menunggu untuk membawa Anda kepada Tuhan dan menyelesaikan masalah dosa yang telah menjauhkan Anda darinya. Maukah Anda membiarkannya melakukan hal ini? Orang suci yang terbaik telah melahirkan penderitaan yang sangat parah. Pendalaman. Ayub dan penderitaan, Ayub pasal 9 ayat 3. Pasal 9 dan 10 diisi dengan terminologi ruang sidang, tema yang terus berlanjut panjang buku ini. Lihat berapa banyak istilah hukum yang dapat Anda temukan. Pengadilan, tidak bersalah, bersalah, memohon, hakim dan lain-lain dalam dua pasal ini. Sahabat dan hakim, Ayub pasal 9 ayat 33. Kata yang diterjemahkan sebagai wasit dalam Ayub pasal 9 ayat 33 tidak hanya berarti hakim yang memutuskan apa yang benar. Orang ini menjadi penengah atau merekonsiliasi antara dua pihak dengan mempertemukan mereka dan bernegosiasi di antara mereka sebagai teman yang saling memerlukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayub pasal 8. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu?
dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau, dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawah, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya. Belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa, dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Ayub pasal 9. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar mangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah Dia, memilih kata-kataku di hadapan Dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah Dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, Ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa Ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat Dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, aku akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik,
dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh Dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena Dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah Ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap Dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap Dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ayub pasal 10. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa Engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu? Sedangkan Engkau mendukung rancangan orang fasik. Apakah Engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga Engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal Engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang Kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka Engkau akan mengawasi aku, dan Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, Engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa Engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan.